Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitasari dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yaitu merupakan simbol kerajaan maritim Indonesia yang berjaya pada 8-9 Masehi. Kerajaan ini mampu menguasai wilayah perairan Nusantara bahkan hingga keluar wilayah Nusantara. Perlu diketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya ini memiliki hubungan erat dengan daerah Jawa karena kebanyakan raja-raja yang berkuasa di sana yaitu berasal dari Jawa. Kebesaran Sriwijaya ini dapat mengimbangi Kerajaan Majapahit yang ada di timur. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya yaitu nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Arti Sriwijaya dapat diartikan sebagai kemenangan yang gemilang. Berdasarkan isi dari Prasasti Kota Kapur, Kerajaan Sriwijaya ini diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi yang didirikan oleh Dapuntah yang Srijayansah. Kisah pendirian Kerajaan Sriwijaya ini termasuk sebagai yang sulit dipecahkan karena sumber yang tidak tersedia menjelaskan struktur genealogisnya yang rapi antar raja-raja Sriwijaya. Tak Kerajaan Sriwijaya. G. Cerdas pada tahun 1918 berpendapat bahwa wilayah Kerajaan Sriwijaya ini berpusat di Palembang. Tapi beberapa ahli berkesimpulan bahwa Kerajaan Sriwijaya ini berpindah-pindah. Pusat kerajaan yang diperkirakan dari Kadah berpindah ke Muara Takus hingga ke Jambi. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini mencapai masa puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balapuntradewa pada abad ke-8 sampai 9 Masehi. Pada masa gemilang hingga pada masa pemerintahan Sri Marawijaya. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kedukan. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Sungai Batang. Kedukan bukit ini di Kota Palembang. Prasasti ini terdapat angka 686 Masehi yang ditulis menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi dari prasasti ini adalah mengenai Dapuntah Hyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Sriwijaya. Yang kedua ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ini ditemukan di Pulau Bangka, sebelah barat, yang berisi kutukan kepada orang yang berani melanggar perintah Raja Sriwijaya. Yang ketiga yaitu ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ini ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Prasasti ini berisi tentang kutukan orang-orang yang jahat berada di wilayah Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat ada Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ditemukan di Desa Karangberahi, Marangai, Jambi. Yang kelima Prasasti Palas Pasemah. Prasasti Palas Pasemah ini ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Pasemah, Lampung Selatan. Yang keenam ada Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ini ditemukan berisi doa Buddha Mahayana dan kisah pembangunan taman dari Sriyanasa. 7 ada Prasasti Hyung Langit. Prasasti Hyung Langit ini ditemukan di Desa Haur, Kuning, Lampung. Pada prasasti ini tertera angka tahun 997 Masehi. Yang ke-8 adalah Prasasti Ligor. Prasasti Ligor ini ditemukan di Thailand bagian selatan oleh Nakhon
Sitamarat Prasasti ini berisi mengenai kisah kisah Raja Sriwijaya yang membangun Tisamaya Caitya untuk Karaja. Yang kesembilan adalah Prasasti Leiden. Prasasti Leiden ini berbentuk lempeng tembaga dengan bahasa Sanskerta serta bahasa Tamil. Yang berisi dari prasasti ini adalah mengenai hubungan dinasti Chola terhadap dinasti Sailendra dari Sriwijaya. 10 ada Candi Muara Takus. Candi Muara Takus ini ditemukan oleh di desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi Muara Takus memiliki corak Buddha dengan beberapa susunan stupa yang ada pada candi ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.